Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto. Pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya tentang bagaimana pengalaman saya membuka sebuah kursus untuk sebuah bidang yang sebenarnya tidak saya kuasai, tapi alhamdulillah saya bisa bekerjasama dengan sekitar 19 sekolah dan mempekerjakan sekitar 33 tenaga pengajar. Ya, mudah-mudahan saja ini bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang sedang mencari ide usaha. Bagi Anda yang tertarik, silahkan ikuti video ini sampai habis. Namun seperti biasa, jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Baik teman-teman semua, ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Ini sekitar tahun 2003-2004. Pada saat itu saya baru memasuki semester akhir ya untuk kuliah dan sedang ingin mencari sumber penghasilan. Jadi pada saat itu tuh masanya adalah sedang booming-boomingnya kursus aritmatika sempoa. Jadi ada sebuah lembaga aritmatika yang memang sangat booming ya, pelajaran matematika menghitung cepat dengan menggunakan alat sempoa. Nah, saya juga sangat tertarik, ingin sekali mempelajari ilmu tersebut. Akhirnya saya belajar ya, waktu itu sampai ke Bekasi, dan di Bekasi saya mendapatkan ilmunya karena waktu itu ada yang membuka pengajar kursus untuk menjadi pengajar guru sempoa seperti itu. Dan saya akhirnya menguasai ilmu sempoa. Nah, dari penguasaan ilmu tersebut akhirnya saya membuka kursus sendiri yaitu ilmu sempoa. Dan memang itu pada saat itu menjadi core ya, karena banyak orang yang memang tertarik. Sementara kalau di lembaga yang terkenal itu kan sudah sangat mahal ya. Akhirnya saya buka dengan kursus yang biayanya lebih terjangkau. Namun kalau cuman aritmatika saja saya rasa kurang. Akhirnya saya menambah lagi bidang usaha bahasa Inggris ya, bidang pelajaran bahasa Inggris dan kursus privat untuk mata pelajaran umum. Nah, untuk dua bidang ini saya belum punya keahliannya. Jadi saya tidak punya keahlian ya, bahasa Inggris saya masih ya sangat jelek ya, bahkan nggak cocok untuk jadi pengajar seperti itu. Demikian juga dengan kalau ngajar privat, sepertinya walaupun kalau misalnya privat SD seperti itu ya mungkin kita masih bisa mengajar, tapi dengan background pendidikan karena saya dari kampus swasta sepertinya kurang menarik kalau saya mengajar kursus privat. Lalu jadi bagaimana yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah akhirnya saya membuka lowongan pekerjaan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin mencari penghasilan tambahan, terutama mereka yang bisa bahasa Inggris dan mereka yang dari universitas-universitas negeri seperti UNJ dan UI. Karena universitas negeri ini biasanya lebih menjual ya jika kita tawarkan untuk mengajar privat, karena mereka kan ya pasti orang-orang pintar ya, bisa tembus ke universitas negeri seperti itu. Akhirnya saya buka lowongan ya, jadi saya buka lowongan untuk mengajar freelance. Saya menggunakan dari mulut ke mulut orang-orang yang saya kenal, termasuk juga saya menempelkan pamflet di kampus-kampus. Mereka yang ingin mencari penghasilan tambahan, silahkan hubungi ke tempat saya seperti itu. Akhirnya banyak itu ya. Saya juga membuka pengajar juga ya untuk kursus sempoa ya. Untuk yang sempoa saya latih sendiri untuk bisa mengajar. Sedangkan untuk bahasa Inggris saya ajak mereka untuk berdiskusi membuat kurikulum khusus untuk lembaga kursus yang saya dirikan. Demikian juga untuk kursus privat seperti itu. Dengan merekrut seperti itu, akhirnya saya punya kurikulum, saya punya produk lain di luar aritmatika sempoa yang bidang-bidang itu sebenarnya tidak saya kuasai, tapi saya merekrut orang yang bisa ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin menjadi pengusaha, kita tidak harus menguasai semua bidang, tapi kita bisa mempekerjakan orang-orang yang memang menguasai bidang tersebut. Jadi itu salah satu prinsip dari seorang pengusaha, seperti itu ya. Nah, dengan demikian akhirnya kan saya punya produk ya, saya punya 3 produk, aritmatika sempoa, bahasa Inggris, dan privat. Lalu bagaimanakah cara saya mempromosikannya? Jadi kalau dulu itu kan kita internet belum se-booming sekarang ya, orang-orang masih jarang atau masih menggunakan internet itu hanya untuk fun saja, belum mencari sesuatu yang penting ya. Nah,
Jadi saya masih menggunakan teknik promosi yang tradisional, yaitu yang pertama saya membuat proposal untuk diajukan ke sekolah-sekolah. Jadi kalau zaman dulu sekolah itu masih kepala sekolah memiliki otoritas ya. Kalau sekarang mungkin ada komite dan juga harus persetujuan dari pemerintahan. Tapi dulu kepala sekolah masih punya otoritas. Jadi kita mengajukan ke kepala sekolah untuk membuka pelajaran tambahan di sekolah. Di mana nanti saya menggunakan sistem bagi hasil dari keuntungan kepada pihak sekolah. Nah dari situ, dari proposal-proposal itu ya alhamdulillah kita berhasil kerjasama sekitar 19 sekolah ya. Nah di luar itu juga saya menggunakan waktu itu karena orang mencari privat itu masih di koran, jadi saya menggunakan iklan koran. Waktu itu karena masih murah ada yang namanya Indopos ya. Lalu yang biasanya juga Kompas, Pos Kota seperti itu. Saya menggunakan media-media koran karena zaman pada saat itu masih orang-orang mencari informasi itu menggunakan iklan koran. Nah, satu lagi teknik promosi yang saya gunakan adalah menggunakan, kalau teman-teman lihat ya ada iklan-iklan di papan di tiang-tiang listrik ya, menggunakan papan kursus privat, ada nomor telepon. Nah itu juga saya melakukannya waktu itu dan memang cukup efektif. Waktu itu juga saya mendapatkan klien-klien untuk privat itu dari papan-papan itu. Jadi saya mau papan lalu saya membayar orang untuk memasang di tiang listrik. Jadi memang sebenarnya teknik promosi ini bisa tetap berguna ya, tergantung dari produk yang kita miliki. Jadi kalau produknya masih target pasarnya adalah lingkungan sekitar seperti privat, laundry, air isi ulang, itu masih bisa kita menggunakan teknik promosi manual, tidak harus menggunakan teknik yang modern seperti sosial media atau internet seperti yang ada sekarang ini. Nah dari 3 teknik itu alhamdulillah ya kursus saya berjalan ya, berjalan dengan baik gitu, seperti itu. Dan ya itu, dengan kurs itu kita berhasil mempekerjakan sekitar 33 orang tenaga freelance ya. Artinya kan kita juga selain membuat penghasilan buat diri kita sendiri, tapi juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Nah kalau sekarang seperti apa? Sekarang pun saya masih membuka ya, tapi sudah tidak dengan sistem yang kemarin, tapi saya menggunakan pengajaran online ya. Sistem pengajaran online seperti sanggarbisonline.com dan akademitra.com. Nah akademitra.com itu sama, jadi saya hanya mengundang orang-orang yang memiliki keahlian untuk mengajar di web akademitra.com ya. Jadi saya mungkin tidak punya banyak keahlian saya cuma beberapa saja, tapi dengan sistem ini kita bisa membuka kursus di keahlian-keahlian yang kita tidak miliki, tapi orang lain miliki dan memang ingin mengajar seperti dan ingin mendapat penghasilan uang. Oke teman-teman sekalian, seperti itu pengalaman saya membuka kursus tanpa keahlian. Mudah-mudahan saja bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang sedang mencari sumber penghasilan atau mencari ide bisnis. Bagi Anda yang tertarik belajar bisnis, silahkan bisa kunjungi www.yuleco.com. Di sana kita bisa diskusi, belajar secara gratis ya. Jadi teman-teman bisa belajar secara gratis di www.yuleco.com. Silahkan saja daftar, kunjungi webnya lalu klik menu daftar. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Ikuti terus channel ini, nanti kita akan berbagi lagi tentang ide-ide bisnis lainnya. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.